Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elisir Hamida dengan NIM 2207250 dari program studi pendidikan teknik bangunan. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai penulangan kolom dan fondasi. Oke, langsung saja ke aplikasi Rapidnya. Nih ya teman-teman, karena yang sebelumnya udah kita buat ya mengenai penulangan pada balok, jadi kita akan menggunakan template yang sudah ada. Oke, kita langsung saja ke tapak atasnya. Kemudian kita akan membuat grid pada bagian kolom dan baloknya. Kita akan membuat vertikal dan juga horizontal. Oke, yang bagian atasnya juga kita akan buat. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita akan melihat kita akan menambahkan fondasinya. Ini ada isolated, lalu kita akan menambahkan fondasi. Nah, kenapa dia tidak terlihat? Karena itu ada di atas gitu teman-teman. Kalau di bawah terlihat. Coba kita ketik. Nah, dia udah ada. Kemudian kita akan mengubah ketebalannya menjadi 500. Lalu ini menjadi 1500 dan juga menjadi 500 juga. Nah, dia akan berubah menjadi kotak persegi. Oke, selanjutnya kita akan menambah tulangan pada bagian fondasi terlebih dahulu. Kita ke sini. Lalu kemudian kita akan menambah fondasi pada bagian ini. Sebelumnya kita matiin dulu gridnya. Oke, lalu kita akan menambahkan tulangan pada bagian fondasi. Caranya masih sama ya teman-teman. Kita klik lalu kemudian kita ke rebar. Setelah itu kita akan menggunakan MT1. Oh ya, placementnya belum dirubah. Kita ubah dulu. Bentar. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan menambahkan pada bagian tampak sebelahnya. Di sini juga kita akan matiin dulu level dan juga gridnya. Grid dan juga levelnya biar tidak mengganggu. Oke, lalu kita akan menambahkan tulangan yang sama seperti yang sebelumnya. Kita klik lalu kita ke rebar. Setelah itu kita ubah dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat pada bagian 3D. Nah, teman-teman, dia udah ada pada bagian ini dan juga ini ya, teman-teman. Ini dan juga ini. Kemudian kita akan memperbanyak. Caranya ke fix number, lalu kita yang 8. Seperti ini. Yang bagian sininya juga sama. Kita klik lalu layoutnya kita ke fix number yang 8. Nah, seperti ini. Oke. Ini merupakan cara memasukkan tulangan pada fondasi. Lalu yang selanjutnya kita akan memberikan tulangan pada kolom. Caranya kita akan menggunakan atau menggambar pada tampak atas. Yang pertama kita hilangkan dulu ya teman-teman gridnya. Kita ke annotation lalu ke gridnya di unchecklist. Nah, kemudian kita akan mencoba menggambar atau membuat tulangan pada kolom tersebut. Kita klik rebar, lalu kemudian kita akan menggunakan yang MT1 seperti ini. Ini tidak terlihat ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menambahkan tulangan yang lurusnya gitu. Kita klik lagi, lalu ke rebar kita akan menggunakan M00. Kita ubah terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita ke fix number. Kita klik lalu ke fix number. Oh, maaf, belum diubah tadi. Kita klik lalu kemudian kita fix number. Nah, setelah itu kita ubah diameternya
Lalu kemudian kita edit contrast untuk biar penempatannya pas. Oke. Setelah itu kita akan mirror. Kita ketik deh. Oke. Setelah itu kita tambahkan juga tulang pada bagian atasnya, yang caranya itu masih sama ya teman-teman. Kita ubah placementnya jadi yang ini, lalu kemudian kita klik di sini. Setelah itu kita klik dan juga layoutnya kita ganti menjadi page number. Oh, bentar. Oh, ini ya. Setelah itu kita ke, nah, kalau ada page number kita ubah terlebih dahulu ukurannya, kemudian kita sesuaikan edit contrast, lalu kita sesuaikan penempatannya. Oke, lalu finish. Nah, pada bagian ini kan dia bertumpuk ya teman-teman, jadi kita checklist atau hilangkan terlebih dahulu yang bagian ujung dan ujungnya, kemudian kita mengkopinya, mirror ke bawah. Setelah itu kita coba lihat dulu 3D-nya. Ini merupakan gambar yang tadi kita masukin ya teman-teman, tulang-tulangannya. Lalu pada bagian samping, tampak samping, kita akan coba membuat tulangannya membengkok gitu ke arah luar. Oke, caranya itu kita coba menggunakan bagian sort. Lalu ini kan tidak terlihat, jadi kita lihatkan dulu bagian. Oh, bentar. Nah, seperti itu kita akan coba membuat dia ini menjadi bengkok keluar gitu. Kita klik terlebih dahulu, kemudian kita ubah hook at start-nya menjadi 90. Nah, dia tuh membengkoknya kan ke dalam ya teman-teman, jadi kita harus mengubahnya menjadi keluar. Caranya itu kita ke level ini, lalu kemudian kita klik, kita mirror. Nah, seperti ini. Lalu kemudian yang bagian sininya karena tidak dipakai, jadi kita hapus saja. Setelah itu kita panjangkan dia ke sini, ke edit constraint, lalu kemudian kita ubah jadi berapa ya, 500 seperti ini. Tapi ini terlalu mepet ya teman-teman, jadi mungkin bisa 480, lalu finish. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita juga akan membuat yang sebelah sini menjadi mirror, menjadi sama gitu, bengkokannya ke luar. Caranya itu masih sama ya teman-teman. Kita coba klik, lalu kemudian kita ganti hook at start-nya menjadi 90. Lalu setelah itu kita ke level, kemudian kita mirror. Bentar. Sebentar ya teman-teman, ini susah. Nah, setelah itu yang bagian sininya kita hapus juga. Kalau udah, kita panjangkan. Panjanginnya sama ya teman-teman kayak tadi, ke edit constraint, lalu kemudian kita klik yang warna biru, kita samain 480. Nah, setelah itu
Finish. Oh my god, gak klik. Oh udah. Nah setelah itu selanjutnya yang bagian tengahnya ya teman-teman, kita ke level, kemudian ini dia akan ke arah sana gitu, jadi kita coba ganti dulu path type-nya. Nah dia itu kan ke dalam ya teman-teman, jadi kita akan mirror ke arah luar, ke arah atas maksudnya. Kita klik, lalu kemudian sebentar. Ini sebentar ya teman-teman, kita coba lagi 90, lalu kita klik yang ini. Oke, setelah itu yang bagian ininya kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita masukkan ini ke bawah. Sama kayak tadi, edit constraints, lalu kemudian kita klik yang birunya, samain ya teman-teman, 490. Oke, finish. Setelah itu kita lihat 3D-nya. Oh maaf, gue pencet. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia bengkokannya. Lalu selanjutnya kita akan memanjangkan bagian ini untuk menyambung ke bagian yang selanjutnya gitu. Caranya kita ke edit, lalu kemudian kita klik yang ini aja, kemudian kita tulis pakai 900. Nah seperti ini. Pada bagian ini juga, oh maaf, bukan yang ini. Nah kalau udah, kita akan memperbanyak gitu, memperbanyak tuangan yang ini. Caranya kita klik tuangannya, lalu kemudian kita ke maksimum spacing. Setelah itu kita ubah spacingnya menjadi 150. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau ini kan yang pondasi udah, yang kolomnya juga udah. Setelah itu kita bisa copy kedua ini, ada bagian yang sebelah kanannya yang belum. Oke, mungkin itu ya teman-teman cara memasukkan penelangan pada kolom dan juga pondasi. Mungkin videonya dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.